Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara untuk membuat kop surat. Tetapi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Mari kita check it out. Oke, untuk membuat sebuah surat, hal yang terpenting yang harus kita punya adalah aplikasi atau software bernama Microsoft Word. Nah, saya yakin di komputer kalian masing-masing pasti sudah ada yang namanya Microsoft Word. Oke, langsung saja kita buka untuk Microsoft Word-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita bisa memilih new blank document seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa langsung menulis untuk kop suratnya. Ini saya perbesar agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini kalian bebas untuk memilih ukuran kertasnya. Kalian bisa melakukannya di awal atau di akhir. Misalkan ini saya lakukan di akhir saja. Di sini saya langsung menulis untuk kopnya. Misalkan saya ambil contoh pemerintah provinsi. Misalkan karena sebagai contoh saya tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K cukup. Kemudian saya enter. Misalkan di sini saya ambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian saya enter. Tuliskan nama sekolahnya misalkan, karena di sini contohnya saya ngambil instansinya adalah sekolah menengah atas negeri 1. Kemudian kita enter, nama sekolahnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H misalkan. Kemudian kita enter lagi, kita tuliskan alamatnya. Alamat biasanya huruf kecil, alamat seperti ini. Kemudian Jalan Merpati nomor titik 78 misalkan. Kemudian Kedung Rejo, kotanya Wonogiri. Kemudian di sini ada kode pos, misalkan saya tulis acak 123456. Saya tuliskan telepon titik 0273 kurung tutup 461111. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini kita tuliskan untuk alamat email atau surat elektronik. Misalkan seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H underscores 19@gmail.com. Kemudian kita tuliskan websitenya, misalkan kita tulis misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian dot, karena di sini saya contohnya adalah sekolah, sch.id misalkan seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa atur dulu. Ini bisa kita blok seperti ini. Kemudian kita tentukan untuk spasinya di bagian atas ini, di line spacing kita ambil yang satu saja mungkin. Kemudian kita remove space after paragraph. Kemudian kita tentukan jenis fontnya. Biasanya kita menggunakan fontnya adalah Tahuma misalkan. Tahuma seperti ini. Kemudian untuk ukuran fontnya, ukuran hurufnya adalah 12 misalkan. Nah, di sini nanti kalian juga bisa menyesuaikan. Jadi tidak harus Tahuma berukuran 12, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini hanya contoh, maka saya ambil jenis hurufnya adalah Tahuma, kemudian untuk ukurannya adalah 12. Nah, oke. Biasanya pada kop surat itu tulisannya dicetak tebal. Maka di sini saya blok untuk yang huruf yang akan dicetak tebal seperti ini. Kemudian kita tebalkan
dengan menekan tombol bold seperti ini, atau mungkin di keyboard kalian bisa menekan tombol CTRL atau Ctrl plus huruf B seperti ini. Kemudian untuk nama sekolah atau instansi itu biasanya untuk ukuran hurufnya itu sedikit lebih besar daripada yang atasnya. Pada umumnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa ngeblok ya, untuk nama instansinya kita blok seperti ini, kemudian kita rubah ukuran fontnya misalkan di 16 seperti ini. Oke, setelah itu kita blok semua, kita format supaya rata tengah. Nah, kalian bisa langsung menekan icon yang ada di bagian tengah atas di sini. Nama ikonnya adalah center, atau kalian juga bisa menekan di keyboard dengan shortcut, yaitu dengan menekan tombol Ctrl plus huruf E seperti ini, sehingga untuk tulisannya menjadi rata tengah seperti ini. Oke. Nah, di sini kalian masih bisa untuk menyesuaikan, misalkan untuk alamat dan surat elektronik atau emailnya ini masih terlalu besar ukuran fontnya, kalian bisa memperkecil dengan cara mengeblok, kemudian merubah ukuran hurufnya. Misalkan saya buat menjadi 10, kemudian tulisannya misalkan kita buat menjadi italic atau miring seperti ini. Nah, oke, selesai. Kemudian kita bisa menambahkan garis di bawahnya. Biasanya untuk kop surat resmi itu ada garisnya seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan insert kemudian line. Untuk membuat sebuah garis kita bisa memanfaatkan kotak seperti ini. Kita buat kotak di bagian bawahnya untuk garis bantu, kemudian kita pilih insert kemudian save, kita pilih yang line atau garis, kemudian kita klik di bagian sini, kita klik, tahan dan geser ke kanan sesuai dengan garis bantu yang kotak tadi, lepas. Kemudian untuk kotaknya kita klik sehingga terseleksi seperti ini, kemudian tekan tombol del pada keyboard sehingga yang tersisa hanyalah garisnya. Kemudian kita format garisnya, karena di sini hanya garis tipis satu, kita klik dulu. Kemudian kita pilih di shape outline seperti ini, kita pilih weight-nya, ketebalannya seberapa, atau kalau untuk menu lengkapnya seperti tadi yang saya sampaikan itu di weight, kemudian kita bisa memilih more lines. Nah, di sebelah kanan maka akan muncul menu yang cukup lengkap. Nah, di sini kalian bisa memilih untuk jenis garisnya di bagian compound type seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita pilih yang biasanya dua garis, yang atas lebih tebal seperti ini. Oke, kemudian untuk ketebalannya kita bisa merubah di width ya. Di sini 3 pt kita tambah supaya lebih tebal. Di sini kalian nanti bisa menyesuaikan tergantung selera masing-masing. Misalkan saya ambil contoh 6 pt. Kemudian untuk warnanya di sini masih biru, kita ganti dengan hitam. Kita bisa menggantinya di bagian paling atas. Di sini colornya kita ganti dengan hitam. Oke, kita close. Nah, kemudian misalkan garis ini dirasa masih terlalu jauh dengan tulisan, kalian bisa klik di garisnya, kemudian tekan tombol arah atas bawah kanan kiri pada keyboard untuk mengatur seberapa jarak yang kalian inginkan. Oke, selesai untuk garis. Kemudian yang terakhir kita tambahkan untuk logo instansinya. Biasanya logo terdapat di bagian sebelah kiri ya, seperti ini. Maka kita caranya adalah kita pergi ke menu insert, kemudian kita pilih picture, kemudian kita cari di mana letak logo kita disimpan. Misalkan di sini, kita klik, kemudian kita pilih insert. Oke, nah logo yang muncul itu masih acak-acakan seperti ini. Kita bisa mengaturnya. Jadi untuk ukurannya bisa kita rubah. Kita rubah ukurannya dulu. Caranya dengan mengarahkan kursor kita ke bagian sudut, kemudian kita drag sampai ukurannya kecil seperti ini. Kita atur sedemikian hingga sesuai kebutuhan kita. Oke, kemudian kita bisa klik kanan. Sorry, ini saya perbesar dulu. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih warp text seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang
behind tag. Atau misalkan kalian memilih yang in front of tag, itu juga bisa, sama saja. Oke, setelah kita warp tag tadi, gambar ini sudah bisa kita pindahkan di mana saja yang kita inginkan seperti ini. Nah, dengan menekan tombol kiri pada mouse, kemudian di drag, nah kita arahkan di sini. Oke, jika logo ini dirasa masih terlalu besar, kita bisa memperkecilnya lagi seperti ini. Kemudian kita letakkan tepat di bagian kiri atas seperti ini. Oke, jadi sangat mudah sekali untuk membuat kop surat resmi ya. Kalian bisa memanfaatkan software atau aplikasi Microsoft Word, atau kalian mungkin juga bisa nanti menggunakan di Microsoft Excel. Nanti jika dirasa bermanfaat, saya akan membuatkan video tutorial membuat surat di Microsoft Excel. Oke, itu tadi sebuah tutorial untuk membuat kop surat resmi dengan menggunakan Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.